Pembicaraan tentang kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan artis menghangat lagi. Kali ini artis yang diisukan menjadi korban kekerasan suami adalah Paramita Rusady. Mantan janda aktor Gunawan itu kabarnya kerap mendapat perlakuan kasar dari suami barunya, Nenad Bago. Jika berita itu benar, maka makin panjanglah daftar artis kita yang menikah dengan pria asing yang mendapatkan perlakuan kasar. Paramita menikah dengan Nenad Bago 6 bulan yang lalu di Jakarta. Selamat sore pemirsa, jumpa lagi dengan saya Fani Rahmasari dalam tayangan paling bergengsi, Cek dari Cek. Inilah tayangan infotainment yang akan membuka cakrawala Anda tentang kehidupan orang-orang terkenal di tanah air. Seperti biasa, selama kurang lebih 30 menit ke depan, Anda bisa menyaksikan berbagai berita aktual dan menarik dari dunia selebriti yang sudah disiapkan oleh tim Cek dari Cek. Mantan finalis Indonesian Idol Helena Adrian membeberkan alasan pengunduran dirinya. Artis Paramita Rusady diberitakan mendapat perlakuan kasar dari suaminya yang berkebangsaan Kroasia, Nenad Bago. Meski hidup dalam gelimang kemewahan dan serba glamor, sebagai manusia, para selebriti juga tidak pernah luput dari air mata. Belum lama menjanda, mantan aktris film Yesi Gusman dikabarkan lengket dengan seorang pengusaha di bidang perkayuan. Setelah panitia penyelenggara Indonesian Idol memberikan penjelasan tentang pengunduran diri Helena, kini giliran gadis bertubuh semampai itu yang mengungkapkan alasannya. Berikut penuturannya kepada tim Cek dan Dicek. Pengumuman mengenai pengunduran diri Helena menjelang result show pekan lalu sungguh mengejutkan. Tidak heran jika sampai saat ini pengunduran diri Helena itu masih menyisakan pertanyaan. Apa sesungguhnya di balik hengkangnya gadis bernama lengkap Helena Adrian itu? Berikut penuturan Helena yang dijumpai seusai mengisi sebuah acara di Balai Sarbini Jakarta Selasa kemarin. Helen hanya menyiapkan jalan ke depan untuk Helennya gitu, karena pemilihan ini kan kalau terpilih, apabila enggak berarti kan sekarang prosesnya sampai Desember. Apabila enggak terpilih berarti Desember kita bebas, enggak di bawah naungan manajemen tersebut, berarti mulai Desember Helen baru harus mencari planning ke depannya gitu kan. Tapi sesudah Helen tersisi, Helen udah mulai memikirkan rencana-rencana ke depan yang harus Helen buat gitu. Tapi kenapa ia mengundurkan diri justru menjelang momen penting Indonesian Idol? Keputusan itu memang Helen ambil karena waktu untuk penandatangannya pun udah terakhir sesudah mau grand final ini result show gitu. Terus kebijaksanaan dari Fremantlenya yang memutuskan hubungan dengan Helen tuh hari Kamis. Kamis malam jam 10 malam deh. Helena menuturkan sejak keluarnya dari Indonesian Idol, dirinya kini berada di bawah naungan manajemen yang bekerja secara profesional. Mereka ada di belakang Helen untuk membantu gitu aja. Jadi nggak mempengaruhi keputusan yang Helen buat. Tidak bisa dipungkiri, nama Helena Adrian melejit setelah ia lolos dalam 11 besar finalis Indonesian Idol yang baru saja berakhir. Hal itu ternyata juga disadari betul oleh Helena. Tidak heran jika ia merasa sedih dengan tudingan beberapa media bahwa dirinya seolah kacang lupa kulitnya. Nggak seperti itu gitu, karena kebijaksanaan dari sananya kan juga yang memutuskan Helen harus keluar dari Idol karena keputusan yang Helen buat gitu. Padahal tidak lama lagi para finalis Indonesian Idol akan mengadakan serangkaian tur promo di beberapa kota besar di Indonesia. Setelah itu masing-masing finalis akan dibuatkan album rekaman oleh BMG. Mengapa Helena tidak mau menunggu kesempatan itu? Apakah keputusannya tidak terlalu terburu-buru? Mungkin terburu-buru tapi udah dengan pemikiran yang matang gitu dari Helen dan papanya. Selain itu tersiar kabar bahwa sejak tersisi di putaran ke-8 show spektakuler Indonesian Idol di Balai Sarbini 13 Agustus lalu, beberapa produser sudah banyak yang melirik dirinya. Salah satunya adalah produser dan musisi Anang Hermansyah. Benarkah demikian? Sempet ketemu sama Sanang, Mas Sanang juga nawarin, ya udah jadi Helen bilang Helen mau buat album gitu. Memang itu impian Helen buat album sendiri gitu. Jadi mudah-mudahan bisa. Sebenarnya seberapa besar optimisme Helena untuk bisa sukses sebagai penyanyi solo? Harus punya optimis ya dari awalnya supaya kerja ke depannya juga lebih semangat. Tampaknya keyakinan Helena untuk bisa bersolo karir tidaklah berlebihan. Sebelum bergabung di Indonesian Idol, gadis berusia 19 tahun itu tercatat pernah bergabung dengan band-band besar seperti Audiensi Band dan Jimmy Manopo Band. Mahasiswi London School itu juga kerap kali menjadi penyanyi latar di berbagai acara pertunjukan musik.
Pemirsa, Cek dan Dicek akan segera kembali, tapi sebelumnya kita dicek dulu yang berikut ini. Di tengah keprihatinan sejumlah selebriti terhadap masalah kekerasan dalam rumah tangga, artis Paramitha Rusady justru dikabarkan telah menjadi korban tindak kekerasan oleh suaminya sendiri, Nenad Bago. Apakah peristiwa tragis itu benar-benar dialami oleh Paramitha Rusady? Pembicaraan tentang kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan artis menghangat lagi. Kali ini artis yang diisukan menjadi korban kekerasan suami adalah Paramitha Rusady. Mantan janda aktor Gunawan itu kabarnya kerap mendapat perlakuan kasar dari suami barunya, Nenad Bago. Jika berita itu benar, maka makin panjanglah daftar artis kita yang menikah dengan pria asing yang mendapatkan perlakuan kasar. Paramitha menikah dengan Nenad Bago 6 bulan yang lalu di Jakarta dalam sebuah pesta yang cukup meriah. Sebelumnya, Nenad secara sukarela berpindah keyakinan menjadi seorang muslim. Dan sejak itu pria asal Kroasia ini mendapat nama baru menjadi Muhammad Hamzah Akbar. Mereka pun kerap tampil mesra di depan publik. Entah dari mana asal-usulnya, kabar rumah tangga mereka diguncang prahara yang menyebar sejak minggu lalu. Rumah tangga itu dikabarkan belakangan selalu diwarnai pertengkaran-pertengkaran kecil hingga yang membuat bulu kuduk merinding. Benarkah Mita mengalami pemukulan oleh suaminya? Lantas benarkah Nenad akan meninggalkan Indonesia? Inilah pernyataan Mita saat ditemui Cek dan Dicek di Bandara Soekarno-Hatta Selasa kemarin. Masalah itu sama sekali tidak benar, bahwa saya bersumpah bahwa saya tidak pernah diringan tangani oleh Neno. Apakah ringan tangan itu apa artinya gitu, tapi saya pikir itu yang ke arah yang negatif ya. Dan saya rasa saya boleh dong sekali ini saya untuk bilang itu nggak benar sama sekali, karena kasihan Neno gitu, orang yang saya cintai, terus nggak mungkin orang ini baik sekali gitu, bahkan terlalu baik gitu untuk saya gitu. I was really shocked. I Saya was juga shocked. shock. All my life I've been working in human rights, and Yeah. in the university I've Yeah. been teaching against any sort of violence, including home violence, and it really made me very Yeah. sad. It's not true. I would never do something like that. I never did something like that. Bagaimana Mita menanggapi isu yang ternyata tidak benar itu? Biasanya berita-berita miring negatif tuh biasanya ditujukan pada saya. Saya udah biasa ya dari kecil jadi artis ya, udah sasaran gosip udah sering gitu ya, tapi ini agak keterlaluan. Bagaimana dengan kabar Nenad yang akan kembali ke negaranya karena tidak lagi memiliki pekerjaan di Indonesia? Malah sebaliknya saya tuh lagi bahagia sekali karena Neno baru dapat kerja di sini ya, baru 1 bulan ini ya. Jadi sekarang ini saya bisa tetap tinggal di sini. At least untuk 1 tahun ini saya bisa tenang di Jakarta tanpa harus memikirkan bahwa saya akan pindah gitu. Karena Neno international lawyer, bisa sewaktu-waktu dia ditugaskan ke negara lain. Saat ditemui Cek dan Dicek di Bandara Soekarno-Hatta, Mita sedang bersiap untuk terbang ke Amerika Latin menuju Peru dan Argentina. Ia menjadi delegasi Indonesia yang ditunjuk oleh Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan untuk mengikuti pekan film di sana selama 10 hari. Tayangan paling bergengsi ini akan kembali dengan berita yang lebih menarik lagi, tapi sebelumnya kita cek dulu yang berikut ini. Setiap orang termasuk selebriti sekalipun pasti pernah menangis dalam hidupnya, baik dalam suasana suka maupun duka. Episode Cek dan Dicek kali ini akan menyajikan rekaman tangis para selebriti dalam berbagai peristiwa. Air mata dan kehidupan manusia adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ia menjadi bagian dari kehidupan siapa saja. Air mata bisa mengucur di saat kita sedih, haru, kecewa, atau bahkan di saat mengalami luapan bahagia. Begitu dekatnya jalinan antara kehidupan manusia dan air mata, tidak jarang kita dengar istilah yang populer di masyarakat seperti hujan air mata, banjir air mata, atau air mata darah.
Bahkan ada pula istilah air mata buaya sebagai ungkapan kebohongan yang dikemas dengan menangis agar dipercaya atau mendapat perhatian dari orang lain. Pemirsa, episode Cek dan Dicek kali ini menyajikan air mata para selebriti sebagai ungkapan bahagia dan juga kesedihan, rasa haru serta kecewa. Percaya atau tidak, ternyata